Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Materinya yang pertama yaitu tentang permintaan maaf dan yang kedua tentang puisi. Nah, anak-anak sekalian, siapa di sini yang ada pernah buat kesalahan? Pasti ada ya? Bukan kalian saja, Ibu Mina, bahkan orang tua kalian atau siapa saja pernah pasti melakukan kesalahan. Nah, saat kalian melakukan kesalahan, sudah pasti kalian harus meminta maaf ya anak-anak ya. Definisi dari permintaan maaf di sini adalah permintaan maaf biasanya diucapkan saat kalian melakukan kesalahan. Iya, kalian juga harus gunakan kata maaf saat kalian meminta maaf. Permintaan maaf harusnya diucapkan dengan bahasa yang santun atau sopan dan menggunakan nada yang lembut. Tujuannya di sini agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maaf kalian. Dan kalian juga dapat menanggapi kembali permohonan maaf kalian dengan mengucapkan kata terima kasih. Ya anak-anak ya? Iya, jadi anak-anak, saat kalian meminta maaf, kalian harus mengucapkannya tuh dengan tulus. Harus bersungguh-sungguh ya anak-anak ya. Harus keluar dari hati ya, kata-katanya itu harus tulus dan bersungguh-sungguh. Ya anak-anak ya. Kalian juga harus berjanji pada diri kalian bahwa tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama. Iya, di sini Ibu Mina akan menunjukkan tentang percakapan yang di dalamnya ada permohonan maaf ya anak-anak ya. Atau kalian bisa buka buku pena kalian halaman 12. Di situ ada percakapan antara Dedi dan Lala ya. Kalian bisa temukan dalam percakapan tersebut ada kata maaf dalam percakapan tersebut. Kalian jangan lupa lingkari kata tersebut ya anak-anak ya. Iya, kita lihat sama-sama atau baca sama-sama percakapan tersebut. Mulai dari Dedi ya. Lala, kamu tidak boleh mencoret-coret buku kakak. Buku itu masih kakak pakai untuk tugas sekolah. Maaf Kak Dedi, Lala tidak tahu kalau buku ini masih kakak pakai. Iya, tidak apa-apa. Sekarang kamu boleh kembalikan buku kakak. Kamu boleh mencoretnya di buku gambar yang lain saja ya. Iya kakak, maafkan Lala ya. Lala berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, anak-anak bisa mengerti percakapan tersebut? Bisa ya? Dalam percakapan antara Dedi dan Lala di sini, yaitu permohonan maaf yang diucapkan oleh siapa anak-anak? Iya, yang diucapkan oleh Lala ya.
Kenapa Lala harus meminta maaf? Karena di sini Lala tidak sengaja mencoret buku kakaknya ya. Otomatis di sini Lala sudah melakukan kesalahan ya anak-anak ya. Nah, tadi pada materi bahwa saat kalian melakukan kesalahan, kalian harus mengucapkan kata maaf atau segeralah meminta maaf. Nah, di sini karena Lala sudah tahu bahwa dia bersalah, maka dia meminta maaf kepada kakaknya ya. Dan dia juga berjanji bahwa tidak akan melakukannya atau mengulanginya kembali atau lagi ya anak-anak ya. Iya, bisa mengerti tentang permintaan maaf ya anak-anak? Bisa ya? Iya, kita masuk pada materi yang kedua yaitu tentang puisi. Nah, siapa di sini yang pernah mengikuti lomba membaca puisi atau pernah mendengar orang membacakan puisi? Pasti sudah ada yang pernah mendengar atau membacakannya langsung ya di depan banyak orang ya anak-anak ya. Iya, puisi di sini adalah kumpulan kata yang disusun sesuai dengan tema tertentu. Ya anak-anak ya, ini maksudnya bahwa yaitu bahwa puisi tersebut diambil dari judul atau tema tersebut ya anak-anak ya. Jadi judul itu bisa menggambarkan tentang sebuah puisi. Iya, pengarang atau penciptanya dapat menuliskan puisi dengan kata-kata yang sangat indah. Maksudnya supaya pembaca atau pendengarnya dapat memahami isi dari puisi tersebut. Saat kalian membacakan puisi, kalian harus membacanya dengan teliti atau dengan cermat ya anak-anak ya. Kalian juga harus mengerti setiap kosakata dalam puisi. Jika kalian tidak mengerti kosakata dalam setiap puisi, kalian dapat mencarinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa kalian tanyakan kepada orang lain atau orang tua kalian ya anak-anak ya. Nah, selain itu, ada pun langkah-langkah dalam membuat puisi. Yang pertama yaitu membuat judul puisi, dan yang kedua yaitu menulis penciptanya puisi, dan yang ketiga yaitu membuat puisi. Nah, membuat puisi di sini yaitu kita ambil dari tema ya, sesuai gambarannya. Dapat menggambarkan sesuatu yang mau kalian tulis dalam puisi tersebut ya anak-anak ya. Puisi bukan saja hanya ada pada buku pena kalian ya. Bisa kalian juga temukan puisi di internet atau buku-buku yang lain ya anak-anak ya, yang dapat membantu kalian mencari puisi. Jadi ada berbagai macam-macam puisi ya anak-anak ya, dengan judulnya yang berbeda-beda. Nah, coba kalian lihat pada buku pena kalian,
halaman 15. Di sini ada 2 contoh puisi ya. Yang pertama contohnya tentang Mas Koki dan yang kedua contohnya tentang bunga di taman. Sudah berbeda judul ya anak-anak ya. Penciptanya masih sama, yaitu Sjurufrida ya anak-anak ya. Iya, kalian dapat melihatnya puisi dari penciptanya. Ya anak-anak ya, bisa dilihat ya. Iya. Nah, Ibu Mina punya contoh puisinya ya anak-anak ya. Bisa kalian kerjakan di rumah atau pada buku pena kalian. Perhatikan, buka buku pena kalian halaman 41. Sudah? Di situ puisinya berjudul tentang petir. Dan pengarang atau penciptanya adalah Sjurufrida ya anak-anak ya. Nah, setiap kalimat pada puisi atau kosakata pada puisi memiliki makna atau artinya sendiri ya anak-anak ya. Misalnya, contoh ya, kata yang Ibu Mina temukan dalam puisi tersebut, Ibu Mina kasih satu contoh bahwa kata jendela. Nah, kosakata tentang jendela kalian bisa mencarinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Dengan mengetahui artinya, jendela di sini merupakan lubang yang dapat diberi tutup dan berfungsi sebagai tempat keluarnya udara ya. Tempat keluar masuknya udara ya anak-anak ya. Itu makna dari jendela ya. Selain itu ada kata-kata yang lain yang bisa kalian temukan dalam puisi tersebut ya anak-anak ya. Nah, satu contoh yang tadi dapat membantu kalian menemukan kosakata yang lain ya. Kalian dapat menjawabnya pada halaman 42 ya anak-anak ya. Bisa dimengerti? Iya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak dapat menyelesaikan tugas pada buku pena kalian, yaitu halaman 42. Kesimpulannya pada hari ini bahwa saat kita melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf ya anak-anak ya. Itu pada materi ungkapan permintaan maaf ya anak-anak ya. Dan puisi adalah kumpulan kata yang tersusun dalam sebuah tema ya anak-anak ya. Bisa memahami tentang materi tentang permintaan maaf dan materi tentang puisi. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang dan sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.